Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Oke, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Cancer di bulan April tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan untuk semuanya lebih detail, jangan lupa untuk subscribe channel Rizky Rahmania dan like video ini juga ya. Terus, jangan lupa juga ini video itu berdasarkan energi orang yang akan berjodoh menonton video ini. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak. Lalu bagi kalian yang ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Langsung saja saya bahas ya. Pertama kali dari segi energinya dulu nih untuk zodiak Cancer ya. Di bulan April tahun 2022 itu pembelajarannya tuh tentang apa ya? Coba kalau kita lihat, di sini berarti gel pen. Oke, gel pen itu biasanya tuh mengindikasikan planning. Banyak zodiak yang tadi saya baca sebelumnya tuh memang lagi diajak untuk kayak merealisasikan. Kira-kira planningnya ini mau direalisasikannya tuh bagaimana dan kapan, kayak gitu loh. Karena ini untuk zodiak Cancer, saya lihat planning kamu, harapan kamu, tujuan kamu yang ingin kamu capai itu sebetulnya dapat mendatangkan rezeki yang bentuk apapun ke dalam hidup kamu sebetulnya. Karena pineapple itu kalau kita lihat ya, itu merupakan perwujudan dari bentuk rezeki. Memang sih lebih condong ke arah keuangan, tapi juga bisa berupa kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, atau hubungan antara kamu dengan orang lain, kayak gitu. Jadi di sini memang sepertinya akan ada situasi yang dimana kamu kayak tiba-tiba diajak untuk kayak ayo gerak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu sebelumnya agak mager, terus lelah atau nggak ada waktu, di sini sepertinya energi semesta tuh lagi kayak nanti akan ada situasi yang dadakan tiba ke dalam hidup kamu yang membuat kamu ujung-ujungnya kayak ya mau nggak mau gue harus ngerjain, kayak gitu loh, kurang lebih contohnya. Sehingga di sini kalau yang saya lihat, kamu jadi mau nggak mau harus berani mengambil keputusan tegas. Tekad kamu kayak kuatkan tekad kamu, walaupun di sini kamu kayak maju mundur rasanya untuk mencapainya. Di sini banyak perhitungan yang agak nggak enak juga, tapi kayak mau nggak mau ada situasi yang ya udah jalanin, mau nggak mau, kayak gitu. Dan mau nggak mau kamu harus melakukan itu demi perubahan yang lebih positif. Itu yang saya lihat di sini gitu. Oke, apapun itu saya doakan yang terbaik untuk kalian ya zodiak Cancer. Oke, langsung saja saya bahas berikutnya dari segi kalian yang masih single. Ada apa nih? Oke, yang masih single sepertinya dia atau kamu lagi kayak pengen nunjukin gitu loh perasaan kayak gue tuh sayang sama lo, kayak gitu. Gue tuh naksir sama lo, kayak gitu contohnya. Beberapa di antara kalian ada juga yang dia sampai ngomong kita langsung tunangan aja yuk, atau aku pengen mampir ke rumahmu, pengen ngobrol sama orang tuamu, boleh nggak? Ada yang kayak gitu juga. Terus di sini ada juga beberapa di antara kalian Cancer yang masih single, ketika bertemu dengan seseorang, kamu kayak ngerasa gue nggak tahu sama dia tuh ada apa ya, kok gue ngerasa kayak pernah ketemu tapi ini baru pertama kali ketemu, kayak gitu loh. Jadi kayak ada sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diungkapkan. Itu karena kamu ada kecenderungan punya ikatan past life sama dia, kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Sepertinya ada hubungan past life di masa lalu kamu sama dia. Makanya kayak mungkin ada yang belum tuntas, makanya kamu dipertemukan lagi sekarang, kayak gitu loh, di masalah hubungan. Ya, terus sarannya untuk kalian apa? Ketika kamu ingin mengungkapkan perasaan nih, untuk yang heart to heart conversation, yang pertama ungkapin aja perasaan kamu.
di sini sepertinya tersambut kok, walaupun kelihatannya dia kok kayaknya cuek-cuek aja kayak gitu loh. Terus untuk saran yang bagi kalian yang dia tiba-tiba ngajak kayak aku mau ke rumah orang tua kamu, ya udah silahkan, nggak masalah. Di sini setidaknya dia atau kamu jadi tahu bagaimana pandangan keluarganya, keluarga kamu, kekhawatiran masing-masing keluarga juga. Itu yang saya lihat di sini. Lalu untuk kalian yang past life relationship, hubungan masa lalu, sarannya adalah jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa langsung menerka berbagai macam skenario. Stop hal tersebut. Lalu aku harus ngapain? Di sini adalah coba kamu komunikasi dulu sama dia, ngobrol, kenali dia lebih jauh. Ya, masalahnya memang di masa lalu kita pernah ketemu, tapi kan di masa saat ini kita baru ketemu. Kendalanya apa dan bagaimana, ya kita akan baru tahu setelah kita berkomunikasi sama dia. Karena PR masa lalu dan masa sekarang itu biasanya sama yang terjadi polanya. Jadi perhatikan pola-pola yang masa ini apa yang terjadi. Itu yang saya lihat di sini. Oke? Kamu bisa kok. Yang masih single, semangat. Lalu berikutnya untuk kalian yang sudah berpasangan. Yang sudah berpasangan. Di sini ada unrequited love. Ini energinya emang agak gak enak. Oke. Let go of control issue, pesannya. Terus ada chemistry. Jadi untuk kalian yang sudah berpasangan, ini pesannya terpisah menjadi 3 poin. Yang pertama, bisa saja ini pesan untukmu, bisa saja kamu pesannya adalah yang di nomor kedua atau ketiga ya, salah satu. Jadi gini, untuk yang pertama, memang beberapa di antara kalian, nggak semuanya ya, sekali lagi, ada yang memang harus rela melepaskan hubungan ini, mau tidak mau. Terus sarannya apa? Di sini percayalah, kalau memang jodoh pasti akan dipertemukan. Kalau memang bukan jodoh, ya mau gimana lagi? Istilah kata ini, kamu harus kayak belajar melepaskan, merelakan. Itu pesannya. Dan lebih untuk meluangkan waktu untuk kembali ke dalam diri kamu sendiri. Lebih kayak menenangkan diri kamu gitu loh. Kembali fokus untuk menggali kenapa pikiran kamu, emosi kamu, dan menggali siapa diri kamu yang sesungguhnya. Itu yang saya lihat di sini ya. Kamu disuruh meluangkan waktu sih untuk menenangkan diri. Mungkin bisa dengan meditasi atau apapun yang kamu nyaman ya. Di sini memang jalannya memang kalau memang harus berpisah ya, kamu belajar untuk melepaskan. Itu yang saya lihat di sini. Saya bantu doa yang terbaik ya untuk kalian. Di dalam doa sholat saya juga, semoga untuk kalian semua Cancer yang mendapat poin 1 ini dilancarkan semuanya urusannya dan diberikan yang terbaik juga. Oke? Walaupun memang gak enak situasinya, kamu bisa kok ya untuk bangkit lagi. Semangat, oke? Soalnya ini berasa energi ngedownnya. Terus yang kedua, let go of control issue. Jadi gini, terkadang kita namanya berpasangan pengen lah pasangan tuh kayak dengerin kita atau ngikutin saran kita gitu loh. Kamu perlu ingat, 2 pasangan yang menjadi satu atau berkomitmen untuk menjadi satu keluarga, terkadang itu adalah 2 kepala yang berbeda ya. Setiap kepala juga memiliki pandangan dan pemikiran masing-masing. Terkadang kita juga nggak bisa memaksakan pasangan kita untuk memiliki pandangan yang sama seperti kita gitu loh. Jadi mau nggak mau, terkadang kamu juga perlu membiarkan dia juga, walaupun rasanya kesel, dongkol, senep kayak gitu. Tapi ada kalanya biarkan dia
merasakan juga terkadang seperti itu. Kalau enggak kayak gitu, dia nggak belajar juga kayak gitu loh, dan dia tidak menemukan jawaban yang dia cari kayak gitu loh. Walaupun jawaban yang dia cari itu kita tahu hasilnya nggak enak kayak gitu. Terkadang ya kita juga harus belajar kayak rela, ya udah itu pilihannya dia, ya udahlah mau nggak mau dia ngeyel, ya udah biarin kayak gitu, biar dia belajar dari pengalamannya dia hasilnya kayak gimana. Karena pengalaman itu juga pembelajaran yang sangat berharga salah satunya. Itu untuk poin kedua. Lalu poin ketiga, hubungan kamu sama pasangan kamu, terutama kalian yang baru menikah atau baru bertunangan atau baru berpacaran. Di sini saya lihat hubungan kamu sama dia makin dalam, terutama ketika kamu sedang berkomunikasi sama dia. Sepertinya kayak obrolan kamu tuh benar-benar kayak deep banget gitu loh. Misalnya kamu baru pacaran nih, kamu udah sama dia sama pasangan, mikirnya udah jauh banget kayak gitu loh. Bukan berarti kecepatan, nggak ada yang kecepatan kok, tapi kayak pembahasannya ini udah benar-benar matang, sudah dibicarakan sejak awal. Jadi biar nggak ada kayak kebingungan gitu loh ke depannya mau apa dan apa. Jadi kayak misalnya gini, kalau lu kan pacar gue, ya tebaklah apa yang gue pikirin, ya nggak bisa gitu juga kayak gitu loh. Jadi lebih kayak komunikasinya di antara pasangan ini kayak makin lancar. Jadi tidak ada yang ditahan-tahan terus pasangan suruh nebak, nggak ada yang kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak mulai belajar mengungkapkan pendapat yang dipikirkan dan emosi yang dirasakan, sehingga di sini rasa penasaran kamu, rasa keinginan tahuan kamu, terus misalnya kamu lagi ada masalah atau pasangan kamu ada masalah, jadi kayak saling terbantu satu sama lain. Itu yang saya lihat di sini. Kayak gitu. Oke, semangat. Walaupun di sini memang komunikasinya saya lihat memang butuh waktu luang. Karena ada kecenderungan kamu sama dia sama-sama sibuk karena pekerjaan. Itu untuk Cancer yang sudah berpasangan. Oke, lanjut saya akan bahas dari segi pekerjaan ya. Kalau dari segi pekerjaan, aspek pekerjaan Cancer di bulan April 2022 gimana ya peruntungannya? Di sini yang pertama kartu High Priestess. Banyak yang ingin kamu lakukan, kamu ingin jalani, terus kamu juga lagi sedang mereview ulang kinerja pekerjaan kamu, apa yang bisa kamu kembangkan, apa yang bisa kamu pelajari, terus yang bisa kamu jalani gitu loh. Di sini banyak banget planning untuk lebih ke arah planning untuk lebih improve, baik dari segi skill kamu, baik improvement dari segi keuntungan atau perkembangan usaha kamu, toko atau perusahaan, apapun itu ya. Lalu di sini saya lihat di sini judgement kamu terhadap menilai suatu hal, masalah. Jadi kamu tidak hanya menilai dari satu sisi, tapi dari dua sisi baru mengambil kesimpulan. Jadi kayak sudut pandang kamu ini lagi berkembang pesat gitu loh. Kalau kamu lagi ngerasa sebelumnya kayak ngestak atau bingung bagaimana, di sini banyak orang-orang, kamu akan bertemu dengan banyak orang atau orang-orang yang tim kamu yang sekarang. Jadi kayak kamu dapat wawasan baru, pandangan baru ketika kamu juga mau mendengarkan pesan mereka. Itu yang saya lihat di sini. Dengan mendengarkan sudut pandang dari orang lain atau yang tadi sudah saya jelaskan, di sini saya lihat kamu justru akan menemukan banyak ide, banyak cara atau banyak solusi yang bisa kamu terapkan, kembangkan dan jalankan, sehingga apapun kendala yang kamu alami selama bulan April 2022, Cancer, kamu sebetulnya bisa melewatinya. Tapi keputusannya ini semua balik lagi dari kamu. Jalan sudah jelas nih, solusi udah jelas, tinggal kamu mau nggak jalanin aja, udah kayak gitu loh. Kamu sudah tahu solusi terbaiknya, tinggal oke nggak jalanin, kapan,
solusinya mau dijalani, tinggal menunggu kamunya nih, waktunya dari kamu, kayak gitu. Jadi bisa dibilang perkembangan bisnis kamu lebih ke arah lagi fokus ke bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana cara untuk memeliharanya, bagaimana cara untuk biar lebih maksimal, terus fokusnya apa, terus pengeksekusiannya bagaimana. Itu sih yang kalau saya lihat. Tapi semuanya di sini saya lihat matang prosesnya, nggak asal-asalan, tidak setengah matang. Itu yang saya lihat di sini. Oke, saya doakan yang terbaik ya untuk kalian, bisnisnya, karirnya. Oke. Lalu berikutnya dari segi keuangan. Nah, kalau dari keuangan gimana nih Kak Kiki, Kak Rizky? Nah, kalau untuk dari keuangan, beberapa di antara kalian ya memang kayaknya uang lagi agak sulit di awal bulan. Nah, keluar lagi nih Five of Pentacles dan Five of Wands, sehingga kamu memang lagi kayak agak-agak frustasi. Beberapa di antara kalian, mungkin agak banyak juga ini Cancer, tapi kamu gak perlu khawatir. Kamu nanti di pertengahan bulan akan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan kamu. Beberapa memang ada yang masih perlu nombok, tapi beberapa ada yang menemukan solusi agar tidak nombok atau agar tidak ngutang. Itu yang saya lihat di sini. Apapun itu, atau masalah keuangan terkait keluarga gitu, memang pengeluarannya banyak banget gitu loh. Mungkin beberapa di antara kalian di sini mau nggak mau kayak harus menganalisa lagi, memperbaiki cara kamu mengelola keuangan kalian. Itu yang saya lihat di sini, sehingga tidak besar pasak daripada pengeluaran. Itu loh, itu yang saya lihat di sini. Jadi mungkin kamu untuk di keuangan di bulan April ini, Cancer akan diajak untuk kayak mengubah cara kamu mengelola keuangan agar tidak seperti yang biasanya, biar lebih efektif mengelola uangnya. Soalnya di sini saya lihat di awal bulan banyak banget nih tanggung jawab yang perlu dibayar atau biaya dadakan yang perlu dikeluarkan. Itu yang agak membuat kamu risau. Tapi nanti di pertengahan bulan hingga akhir bulan tenang aja. Walaupun nih di akhir bulan agak pusing lagi nih, kayak gitu loh. Tapi semuanya sudah mulai bisa terkendali selama kamu tetap konsisten ya untuk tetap berhematnya ini itu. Oke? Itu masalah dari keuangannya ya, hasil bacaan dari keuangan. Lalu berikutnya dari sisi kesehatan. Cancer bagaimana? Di sini beberapa di antar kalian ada yang memang lelah, capek ya. Tapi lebih ke arah gini, ini lebih untuk kalian yang suka pakai make up. Itu tolong perhatikan kesehatan kulit ya. Jadi kayak untuk perempuan nih terutama yang suka make up gitu. Yang laki-laki juga kadang kan juga make up ya. Ada kok. Laki-laki juga bukan hal yang tabu ya, make up juga. Karena kan di dunia entertain kayak model gitu kadang kan perlu di make up dulu. Jangan lupa setelah kerja untuk dibersihkan, karena ini ada kecenderungan kulit jadi agak sedikit bermasalah. Itu kalau misalnya yang terkait make up ya. Lalu beberapa di antara kalian jika ada keluhan dari masalah kulit, jangan diabaikan. Sebaiknya segera berikan tindakan biar tidak kadung atau tidak terlanjur lebih parah gitu loh. Oke. Lalu berikutnya di sini masalah jalan kaki. Banyak di antara kalian itu mungkin ada yang suka pakai sepatu hak, jadinya memberikan beban lebih ke ujung tumit kan. Nah mungkin ada waktunya coba istirahatkan kaki juga, atau di sini pesannya juga itu bisa ke arah banyak di antara kalian tuh melakukan kegiatan aktivitas di luar terus. Nah tidak ada salahnya sekali-kali misalnya Sabtu Minggu istirahat di rumah, nggak masalah, itu pesannya. Lalu untuk masalah kesehatan berikutnya di sini dari segi
ketika menerima makanan dari luar, ya, ini kan juga lagi musim COVID ya. Ini pesannya berarti ini kalau secara intuitif, tolong pastikan mungkin kayak semprot alkohol dulu ya bungkusnya atau apa. Takutnya itu ada penularan COVID atau bagaimana, kan kita nggak tahu ya. Tetap jaga prokes loh, oke. Lalu kalau misalnya kamu lagi keluar-keluar untuk datang ke kondangan, datang ke pesta atau arisan, tetap jaga progres. Itu pesannya kalau di kartu yang kedua ini ya. Lalu kartu yang ketiga di sini untuk kesehatan, banyak minum, terus perhatikan sirkulasi udara di kamar kamu, pastikan lancar. Kalau nggak ada jendela terus selama ini ketutup, nggak ada salahnya kok kalau pagi ya itu dibuka dulu biar nggak apek sirkulasi udara di kamar kamu ya. Lalu di sini pastikan kalau bisa bawa minum dari rumah aja sendiri. Dan di sini kalau kecapean ya istirahat sama yang tadi. Dan di sini kalau misalnya kamu sudah sampai rumah ya udah, ini ada hubungannya ya kartu yang pertama sama ketiga. Jadi kalau kamu udah sampai rumah, ya udah istirahat, nggak usah bawa pulang pekerjaan ke rumah. Itu pesannya. Kenapa? Biar kamu juga ada waktu luang untuk mengistirahatkan tubuh. Terus pesan yang keempat di kartu keempat ini di sini adalah terkadang namanya manusia ya kerja terus, pasti kita akan ada namanya titik jenuh. Tidak ada salahnya kamu telepon keluarga, telepon teman, atau telepon siapapun, ngobrol-ngobrol sembari menanyakan kabar mereka bagaimana. Karena dengan begitu setidaknya dapat membantu untuk menstabilkan kondisi mental kamu juga gitu loh. Karena pasti kalau jenuh itu bawaannya di badan tuh kadang suka nggak enak atau gampang panas dalam juga. Terus kalau kamu mau jalan-jalan sama teman kamu, ya silahkan, coba luangkan sekali-kali, ya. Lalu di sini pesan terakhir adalah perbanyak makan sayur, ya di sini. Nggak tahu kenapa ini lebih ke arah sayur sih kalau untuk yang si Cancer ya. Sepertinya kamu kurang makan sayur-sayuran. Dan di sini coba makan umbi-umbian, sayur yang dari umbi-umbian kayak kentang atau lobak atau labu kayak gitu ya. Terus untuk kalian yang suka sekali beraktivitas di luar, ini juga pesannya adalah disuruh lebih berhati-hati. Hati-hati kalau jatuh atau luka. Dan bagi kalian yang berkendara, pastikan ketika berkendara jangan sambil ngantuk atau mabuk, itu apalagi hati-hati ya. Soalnya ini ada kecenderungan agak sedikit ceroboh. Takutnya kecelakaan atau apa gitu ya, amit-amit ya, saya juga nggak mau kalau kayak begitu. Jadi untuk menghindari luka, itu aja sih pesannya di sini ya. Jadi tolong hati-hati, mending kita hindari lah gitu. Kalau ngantuk ya udah istirahat dulu, jangan paksain untuk nyetir mobil lah atau motor. Terus di sini jaga higienis makanan ya, kebersihan makanan, kebersihan tubuh, dan kebersihan pakaian yang kamu pakai. Itu pesannya. Soalnya di sini ada kecenderungan kamu imunnya lagi agak sedikit mudah drop kalau kamu lagi kecapean. Bisa takutnya ini sih kena virus atau apa gitu kan, kita nggak tahu ya, namanya kita dari luar kadang. Itu ya pesannya untuk dari segi kesehatan. Lalu berikutnya pesan dari semesta untuk zodiak Cancer. Apa nih? Yang pertama di sini ada kartu dicari. Untuk apa? Pembuat universe. Terus pesan kedua, momen itu yang nggak ada untuk kapan-kapan gitu loh. Momen itu ya sekarang adanya. Jadi gini, ini nyambung nih dua kartu ini. Jadi pesannya adalah jangan ragu untuk saling membantu. Kita itu merupakan bagian dari satu kesatuan semesta.
Jadi kalau kita nggak ada, semesta juga nggak gerak gitu loh. Jadi kamu jangan menganggap diri kamu misalnya negatif. Jadi gini, jangan memandang terlalu rendah atau jangan terlalu memandang negatif diri kamu sendiri, karena sekecil apapun peran yang kamu lakukan ini dapat memberikan dampak tertentu atau dampak apapun ke sekeliling kamu. Kamu seperti ini ya, ini memang sudah jalan takdirnya juga. Tinggal kamunya nih memprosesnya gimana agar dari pikiran kamu, emosi kamu bisa memperhatikan apa yang terjadi dan setidaknya kamu bisa berproses sesuai dengan yang perlu dan ingin kamu lakukan. Karena dengan begitu, tanpa kamu sadari, nanti kamu bisa belajar untuk mengikuti intuisi kamu, kayak gitu loh. Dengan begitu nanti ketika semesta mengarahkan kamu di sini, kamu akan menyadari setiap levelnya itu akan menyadari bahwa kayak kesadaran baru di setiap masalah atau kendala yang kamu hadapi. Dan di sini akhirnya kamu kayak lagi diarahkan untuk menyadari bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan setiap hari, mau makan atau membaca buku, nulis, mandi, minum, nyuci, itu sudah merupakan bagian dari spiritual itu sendiri. Itu. Oke? Dan di sini sarannya adalah jika kamu ingin melakukan suatu hal, jangan tunda-tunda terus. Lakukan mulai dari sekarang. Ya. Kayak gitu. Karena ketika waktunya sudah tidak ada, takutnya nanti kamu menyesal. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau yang saya lihat dari kartu-kartu ini semua ya, terutama yang sebelumnya tadi itu yang energi, di sini kesimpulannya adalah apapun yang kamu inginkan dan harapkan, jangan sampai kamu nunggu diseret semesta secara paksa. Jadi kalau udah semesta yang bergerak, itu biasanya sentilannya itu nggak enak, sakit itu. Oke, itu kesimpulannya kurang lebih. Jadi lebih baik gerak aja dulu deh daripada sebelum kamu disentil sama Tuhan terus sakit kayak gitu. Kalau gitu, terima kasih ya telah mendengarkan hasil reading ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Kalau gitu, thank you. See you next time. Bye bye.